alasan kenapa kami mengambil topik ini, dijelaskan bahwa QRI semakin berkembang dan banyak digunakan terutama oleh Gen Z, namun perlu dipahami faktor apa yang mempengaruhi dan membuat mereka terus mau menggunakannya. Teori TAM digunakan sebagai dasar bahwa manfaat dan kemudian menjadi faktor utama dalam penerimaan teknologi. Selanjutnya di latar belakang dijelaskan kondisi perkembangan teknologi pembayaran digital di Indonesia serta dominasi penggunaan QRI di kalangan Gen Z. Dari fenomena tersebut, kami merasa perlu mengetahui hubungan antara variabel manfaat, kemudahan, dan minat penggunaan kembali. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kita ada 6 rumusan masalah, yaitu mulai dari apakah manfaat dan kemudian berpengaruh pada minat penggunaan ataupun pada kepuasan, hingga apakah kepuasan memediasi pengaruh tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manfaat dan kemudahan terhadap minat penggunaan kembali, melihat pengaruh keduanya terhadap kepuasan, serta melihat apakah kepuasan benar-benar berfungsi sebagai variabel mediasi. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner. Total responden sebanyak 112 diisi oleh Gen Z. Skala Ringrat digunakan dan seluruh data dianalisis memakai SPSS dengan uji validitas, reliabilitas, regresi, dan uji mediasi. Selanjutnya ada rumusan hipotesis. Pada bagian ini memuat hipotesis yang ingin kita uji, apakah manfaat dan kemudian mempengaruhi kepuasan, apakah keduanya mempengaruhi minat penggunaan, dan apakah kepuasan mempengaruhi minat. Hipotesis ini menjadi dasar uji statistika selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke validitas dan reliabilitas. Seluruh item dinyatakan valid, semua butir pertanyaan pada keempat variabel, yaitu variabel P, U, E, O, U, U, S, dan RI terbukti valid. Hal ini dikarenakan R hitung setiap item secara konsisten lebih daripada nilai kritis R tabel, yaitu 0,857. Untuk reliabilitas, seluruh variabel dinyatakan reliable. Keempat variabel menunjukkan konsistensi internal yang sangat tinggi. Nilai Couchbran alpha yang dihasilkan berada dalam rentan 0,902 sehingga 0,943 jauh melampaui batas minimum, yaitu 0,60. Kesimpulan untuk validitas dan reliabilitas pada data ini dinyatakan akurat dan terpercaya. Instrumen layak digunakan dan siap dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya, yaitu uji asumsi klasik. Oke, sekarang di sini kita memasuki materi uji mediasi. Nah, dari foto pertama itu ada terlihat untuk X1-nya itu manfaat penggunaan, lalu untuk X2-nya itu kemudahan penggunaan, lalu untuk Z-nya itu kepuasan penggunaan, dan yang terakhir itu Y-nya itu udah terhadap minat menggunakan. Lalu di sini kita menggunakan analisis direct, indirect, dan Sobel test. Dari hasil directnya itu X1 ke Y dengan signifikasinya itu 0,002 atau kurang dari 0,05. Sedangkan untuk hasil koefisiennya itu 0,378 dengan hasil positif, dan yang artinya itu manfaat penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan. Lalu untuk X2 ke Y itu dengan signifikannya itu 0,774 atau lebih dari 0,05, yang berarti kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan. Lanjut di indirect effect, dari X1 ke Z itu dengan signifikannya itu 0,000 kurang dari 0,05, lalu untuk koefisiennya itu 0,394 yang hasilnya positif, yang berarti X1 itu berpengaruh signifikan terhadap Z. Lalu kalau untuk X2 ke Z itu dengan signifikannya itu 0,000 atau kurang dari 0,05, lalu untuk koefisien itu 0,550 dengan hasil positif, yaitu X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Z. Lalu untuk nilai Z ke Y, yaitu signifikannya itu 0,011 atau kurang dari 0,05 dengan koefisien itu 0,370 dengan hasil positif, yang artinya itu Z itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu untuk perhitungan pengaruh yang tidak langsungnya itu dilihat dari X1 ke variabel Z ke variabel Y dengan hasil 0,146. Lalu yang kedua itu ada X2 ke variabel Z ke variabel Y dengan hasil akhirnya itu 0,204. Lalu untuk kesimpulan dari mediasi pada X1 itu direct effect-nya itu 0,378, sedangkan indirectnya itu 0,146. Jadi Z tidak memediasi hubungan X1 terhadap Y. Sedangkan mediasi pada variabel X2 direct effect-nya itu 0,038, indirect effect-nya itu 0,204. Sedangkan indirect ke direct, Z itu memediasikan hubungan X2 terhadap Y. Lalu di sini lanjut ke hasil uji F simultan. Dari F hitungnya itu 45,936, sedangkan F tabelnya 2,69. Tapi untuk signifikannya itu 0,000, yaitu kurang dari 0,05. Jadi secara simultan X1, X2, dan Z itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Kita lanjut ke hasil uji R2. Untuk adjusted R2-nya itu hasilnya itu 0,548, yang artinya itu 54,8% minat penggunaan dijelaskan oleh X1, X2, dan Z. Dan yang terakhir itu 45,2 atau sisanya dari 54,8% lainnya itu dijelaskan oleh faktor di luar model.
Lalu yang terakhir itu ada hasil uji T. Dari X1 sampai Y itu nilainya itu signifikan positif di angka 0,002. Lalu untuk X2 ke variabel Y tidak signifikan dengan hasil 0,774. Sedangkan variabel Z ke Y itu hasilnya itu signifikan positif dengan hasilnya 0,011. Nah, dari semuanya ini manfaat penggunaan berpengaruh langsung terhadap minat menggunakan. Lalu kemudahan penggunaan hanya berpengaruh melalui kepuasan pengguna, dan kepuasan pengguna itu menjadi mediator penting dalam meningkatkan minat-minat menggunakan. Uji T itu dilakukan untuk menguji pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y. Di sini hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa B1 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh, sedangkan hipotesis alternatif AA menyatakan B1 berpengaruh, B1 tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh dari variabel X terhadap Y. Kemudian ada uji F, yaitu pengujian secara simultan untuk melihat apakah variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Jika HO ditolak, berarti model regresi secara keseluruhan signifikan dan variabel X berperan dalam menjelaskan variabel Y. Relasi atau R adalah 0,870. Itu menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel X dengan variabel Y. Artinya ketika variabel X berubah, variabel Y juga cenderung ikut berubah dengan arah yang sama. Selanjutnya nilai R square yaitu 0,758. Nilai ini berarti bahwa variabel X mampu menjelaskan perubahan pada variabel Y sebesar 75,8%, sedangkan sisanya yaitu 24,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Kemudian dari hasil analisis kita mendapatkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 3,958 dan X min 0,023X. Nilai konstanta 3,958 itu menunjukkan bahwa jika variabel X bernilai 0, maka nilai Y diprediksi sebesar 3,958. HO itu ditolak. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan QRIS memberikan pengaruh yang kuat terhadap minat penggunaan kembali, dengan kepuasan dan kemudahan menjadi faktor yang dominan. Dan kami juga merekomendasikan agar pengembangan QRIS selanjutnya memperkuat manfaat dan pengalaman pengguna. Untuk riset ke depan disarankan untuk memperluas cakupan responden dan menggunakan metode SAMPLS.